Jingga dan Davin saling bertukar pandangan saat keduanya baru menyadari baju mereka basah kuyup. Dua pasang mata itu sama-sama mengerjap, seolah-olah mereka memiliki pikiran yang sama saat ini. Dev, kamu bawa baju ganti? Kamu nggak bawa baju ganti kan? Dua pertanyaan itu dilontarkan dalam waktu bersamaan. Lantas keduanya sama-sama tertawa. Aku nggak bawa baju ganti, jawab Jingga lebih dulu. Lagi pula gimana ceritanya aku bawa baju? Kamu tahu sendiri, aku berangkat dari studio dan cuma bawa tas kecil doang. Jingga menunjuk ke arah mobil yang teronggok membisu di samping mereka. Davin menghela nafas panjang seraya memperhatikan tubuh Jingga yang mulai menggigil. Angin yang berembus kencang terasa menembus tulang. Davin lantas mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mustahil ia bisa menemukan penjual pakaian di sekitar mereka. Yang ada hanyalah warung-warung penjual makanan dan minuman. Kalau begitu, kamu pakai bajuku saja. Aku bawa baju ganti di mobil, tunggu sebentar, ucap Davin sebelum kemudian ia membuka pintu mobil bagian belakang dan melonggokkan sebagian badannya ke dalam sambil mencari-cari sesuatu. Tak lama pria itu keluar menenteng sebuah paper bag berisi pakaiannya dan menyerahkannya pada Jingga. Jingga, pakai ini. Memangnya kamu bawa berapa pasang baju? Jingga memeriksa isi paper bag tersebut dan ia hanya menemukan satu celana jeans dan kemeja putih. Jingga menongak menatap Davin. Dev, cuma satu setel. Davin mengangguk seraya mengerjapkan tangannya mengacak puncak kepala Jingga yang basah. Pakai saja baju itu, di sana ada toilet yang lumayan bersih kalau kamu mau. Ia menunjuk salah satu bangunan kecil di samping sebuah warung. Atau kalau kamu nggak mau pakai toilet itu, kamu bisa mengganti pakaian kamu di dalam mobil. Jingga melihat ke dalam mobil sejenak. Kacanya memang hitam, jadi kalau ia mengganti pakaiannya di dalam pun tidak akan terlihat dari luar. Lalu kamu gimana kalau baju ini dipakai sama aku? Davin tersenyum kecil. Jangan pikirkan aku, nanti kalau di jalan ada toko pakaian, kita beli baju di sana. Jingga sedikit lega mendengarnya. Baiklah kalau gitu, aku mau ganti di toilet saja. Aku antar. Davin merangkul bahu Jingga menuju toilet tersebut. Ia menunggu berdiri di dekat pintu toilet yang tertutup. Selagi Jingga mengganti pakaiannya di dalam sana, tak lama Jingga keluar dengan hanya memakai kemeja putih Davin yang menelan tubuh kurusnya. Panjang kemeja itu nyaris menyentuh lutut. Davin yang melihat penampilan Jingga seketika membelalakkan matanya. Kenapa nggak pakai celana? Celana kamu terlalu panjang dan besar, Dev. Aku rasa begini juga sudah cukup. Kita kan pulang cuma di dalam mobil saja. Davin menelan saliva. Lalu ia melihat ke sekeliling. Rahangnya tiba-tiba mengeras. Kamu mau orang di warung itu melihat kakimu? Kamu mau memamerkannya di depan mereka? Tanya Davin dengan nada tidak suka. Jingga mengerjap. Ia menunduk melihat kakinya. Tapi mereka belum tentu juga melihat ke arahku, Dev. Aku bilang pakai, tegas Davin. Atau kamu mau aku yang membantu memakaikannya di kakimu sekarang? Sontak kepala Jingga menggeleng cepat. Enggak, aku bisa pakai sendiri. Tanpa basa-basi, Jingga segera masuk lagi ke dalam toilet dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan bibir sedikit memberengut. Davin menatap penampilannya. Kini ia menahan tawa karena tubuh kecil Jingga tenggelam dalam setelan baju yang kedodoran itu. Jingga sengaja melipat bagian bawah yang ia kenakan. Begini lebih baik.
Davin mengambil pakaian kotor Jingga, lalu menggenggam tangan wanita itu dengan tangan yang terbebas. Ayo kita pulang, kita sudah membuat Oliver menunggu terlalu lama. Hari ini menjadi salah satu hari yang paling membahagiakan dalam hidup Jingga. Ia tak pernah menyangka bahwa pergi ke pantai berdua bersama Davin akan menjadi momen yang sangat berarti. Mungkin akan jauh lebih indah jika Davin memiliki debaran jantung yang sama dengan yang Jingga rasakan. Namun Jingga tidak bisa memaksa Davin untuk menyukainya. Jingga tidak mau berharap terlalu jauh. Ia tidak boleh serakah. Ia memang tidak bisa memiliki hati Davin, tapi setidaknya saat ini raga pria itu ada di sampingnya bersamanya. Setelah hampir 30 menit perjalanan pulang, mereka baru menemukan sebuah butik untuk membeli pakaian Davin. Sebetulnya banyak toko pakaian yang mereka lewati, tapi tentu saja Jingga tahu bahwa pria seperti Davin tidak mungkin memilih pakaian di tempat biasa. Kini Davin sudah mengganti pakaiannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan sempat mampir di sebuah restoran untuk makan malam karena perut mereka sama-sama keroncongan. Hampir pukul 8 malam, Davin dan Jingga baru tiba di rumah. Davin melepas sepatu dan langsung menghampiri Oliver yang sedang duduk di baby chair sambil sibuk dengan mainannya. Baiklah, jadi apa yang sedang kamu mainkan? Tanya Davin dengan nada kaku. Ia mengambil Oliver dari baby chair dan menggendongnya, tapi Oliver cemberut dan melengos saat Davin menatapnya. Mata Davin mengerjak. Hei, kenapa cemberut ke papamu? Hah? Kamu marah ya? Karena kamu gak diajak pergi ke pantai? Davin mengecup pipi dan Oliver menghidu aroma khas bayi yang entah sejak kapan ia candui. Kalau begitu papa janji, nanti kita akan pergi ke pantai bertiga. Jadi jangan cemberut lagi, Jingga yang memperhatikan mereka sejak tadi pun tersenyum kecil, walau gaya bicara Davin terdengar seperti sedang bicara dengan pegawainya terkesan formal, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi Jingga. Semakin hari Davin semakin terbuka dan mau menerima Oliver dalam hidupnya. Walaupun tidak ada hubungan darah di antara mereka, setidaknya itulah pikiran Jingga saat ini. Jingga menghabiskan waktu sejenak bersama Oliver dan Davin sebelum akhirnya ia masuk ke kamar karena harus mandi dan meninggalkan Davin bersama Oliver berdua di tengah rumah. Setibanya di dalam kamar, tatapan Jingga langsung terpaku pada sebuah benda yang teronggok di atas kasur. Jingga mendekat. Rupanya ia adalah 2 buah kotak hadiah yang bawah berbentuk kotak persegi panjang dan yang di atasnya kotak sedikit lebih kecil berukuran persegi. Punya siapa ini? Batin Jingga. Ia melihat ada kertas yang terlipat di atasnya. Karena penasaran, ia pun mengambil kertas itu dan membaca kalimat yang tertulis di sana. Untuk Jingga Tania, gunakan ini untuk ke pesta hari Sabtu nanti. Davin. Mata Jingga seketika membulat saat tahu bahwa bingkisan itu adalah untuknya. Sekarang rasa penasarannya semakin bertambah. Jingga memutuskan membuka kotak paling atas terlebih dulu dan mulutnya ternganga saat ia melihat sepasang wedges yang berkilau dan mewah di dalam sana. Ini benar-benar sulit dipercaya. Bahkan di dalam mimpinya sekalipun Jingga tidak berani membayangkan dirinya memakai alas kaki seperti ini, karena dulu ia mengira kakinya akan pincang seumur hidup. Ternyata nasib berkata lain. Kini Jingga beralih ke kotak kedua dan membukanya. Lagi-lagi Jingga tertegun. Di dalam kotak itu ada sebuah gaun indah berwarna hitam dan perhiasan. Davin sedang menatap berkas di hadapannya dengan pandangan dingin saat pintu ruangannya diketuk. Lalu disusul suara Vincent setelahnya. Pak Davin, Renaldi Wijaya sudah datang.
bahwa dia masuk. Suara Davin terdengar membahana, membuat wajah Ray di luar sana semakin pucat dan jantungnya berdebar-debar ngeri. Ray masuk, itu pertama kalinya ia menginjakkan kaki di ruangan Sang CEO. Ekspresi Davin yang datar dengan tatapannya yang menusuk adalah pemandangan pertama yang Ray dapati saat ia berdiri di depan meja Davin dengan kaki sedikit gemetaran. Davin menunduk, membuka lembaran berkas di hadapannya tanpa menatap Ray lagi. Davin bertanya dengan suara beratnya, "Kamu tahu kenapa saya menyuruhmu datang ke sini?" Ray menelan saliva. Ada dua kemungkinan yang ia pikirkan tentang apa alasan ia dipanggil kemari. Pertama, Davin akan membahas apa yang terjadi di restoran kemarin, lalu meminta penjelasan atas sikap Pelangi dan Ray yang keterlaluan kepada Jingga. Dan yang kedua, karena Davin tahu bahwa Pelangi adalah adik Jingga dan itu berarti Ray adalah adik ipar Davin, maka Davin bermaksud untuk mempromosikan Ray ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan ini. Ray menyembunyikan senyum saat mengingat kemungkinan kedua. "Saya tidak tahu kenapa Anda memanggil saya kemari, Pak Davin," jawab Ray dengan sopan. Padahal Davin hanya duduk diam, tapi aura mengerikannya sudah terasa menyelimuti ruangan ini. Posisi Ray hanya sebagai manajer produksi, jadi ia nyaris tidak pernah bersitatap secara langsung, hanya berdua saja dengan Sang CEO seperti hari ini. "Jadi kamu tidak paham di mana letak kesalahanmu?" tanya Davin lagi sambil mencoret-coret kertas di hadapannya. "Apa saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan saya, Pak?" "Tentu saja." Kemudian Davin melemparkan berkas di hadapannya itu ke arah Ray hingga berkas itu jatuh di lantai. "Baca baik-baik daftar kesalahanmu di sana." Dengan kening berkerut, Ray memunguti berkas tersebut. Lalu matanya sedikit membulat karena berkas itu merupakan sebuah laporan dari direktur produksi tentang kinerja Ray selama 1 tahun terakhir. Davin bersandar ke punggung kursi, kedua tangannya terlipat di depan dada. Dengan suara dingin ia berkata, "Penjadwalan yang buruk, sering terjadi konflik dalam tim, ketidakmampuan mengelola biaya produksi, dan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan. Kira-kira itu kesalahanmu yang saya temukan baru-baru ini." Wajah Ray semakin pucat, seperti tidak dialiri darah. Maafkan saya, itu memang kesalahan yang tidak sengaja saya lakukan. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya ke depannya." Davin menyeringai samar. "Begitu?" "Iya, benar Pak. Saya berjanji akan memperbaiki kinerja saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk New Pacific Group," ujar Ray menggebu-gebu. Dengan ekspresi penuh keyakinan, Davin melirik malas pria itu. Lalu ia menekan interkom dan berkata, "Mia masuk." "Baik Pak, saya ke sana." Terdengar suara sekretaris Davin dari interkom itu. Hingga tak lama kemudian sesosok wanita berambut di bawah telinga melenggang masuk dan menganggukkan kepalanya pada Davin. Kemudian Mia menatap Ray dan berkata, "Pak Ray, mari ikut saya." "Apa? Kenapa?" Ray menatap Mia penuh tanya. Mia tersenyum manis tapi terlihat agak kejut. "Ada yang harus saya bicarakan dengan Anda, Pak Ray. Mari." Davin mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir Ray dari ruangannya. Saat Ray menatap sejenak, akhirnya Ray mengikuti Mia menuju ruangan pribadi wanita itu. Lalu Mia menyerahkan sebuah amplop kepada Ray. "Apa ini?" tanya Ray dengan bingung seraya menerima amplop tersebut. "Silahkan dibuka saja, Pak." Dengan tidak sabaran, Ray membukanya dan mendapati selembar surat di dalam sana. Saat ia membaca paragraf demi paragraf yang tertuang dalam surat itu, mata Ray seketika terbelalak. Bagaimana tidak, melalui surat tersebut Sang CEO memberi keputusan resmi bahwa mulai hari ini Ray akan dipindahkan ke kantor cabang dan menempati posisi lebih rendah daripada posisinya saat ini. Tak hanya itu, Ray pun tidak akan mendapat tunjangan dan bonus akhir tahun. Lutut Ray seketika tremor dan ia merasa mendadak kehilangan nyawanya. Suara derap langkah yang berhenti di ambang pintu membuat Mia dan Ray sama-sama menoleh ke sana. Davin berdiri dengan angkuh, menyeringai samar.
Seandainya kamu dan istrimu memperlakukan istri saya dengan baik kemarin, saya masih punya alasan untuk menutup mata atas kesalahan yang kamu lakukan untuk perusahaan, ujar Davin dengan suara dingin. Ray terdiam. Tamat sudah riwayatnya. Davin melenggang pergi dengan langkah-langkah lebar, sorot matanya tajam, langkahnya pasti. Vincent segera menekan tombol lift sebelum Davin benar-benar tiba di sana. Pintu lift terbuka. Davin melangkah masuk lalu mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Bagaimana istri saya siang ini? Siang ini saya tidak melihat istri Anda dan lelaki itu bersama-sama, Pak, jawab lelaki di seberang telepon. Davin tersenyum kecil. Ia seketika terbayang sosok Jingga yang tadi malam bergelung seperti bayi dalam pelukannya. Tapi saya mendengar kabar yang cukup populer sejak kemarin di Madava Studio. Davin urung untuk mematikan sambungan telepon saat orang suruhannya berbicara demikian. Kabar tentang apa? Apa itu berhubungan dengan istri saya? Ya, sejak Bu Jingga kembali masuk bekerja hari Senin, sekarang beliau menjadi perbincangan hangat dan saya mendengar dari beberapa pria yang berpapasan dengan saya. Mereka membicarakan Bu Jingga dan secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan mereka. Penjelasan tersebut membuat Davin seketika mengetatkan rahangnya. Sial, ia merasa ingin menyingkirkan nyamuk-nyamuk itu dari dekat istrinya saat ini juga dan memberi mereka pelajaran. Apa? Kamu dimutasi? Mata Pelangi terbelalak sesaat setelah ia mendengar Ray bercerita bahwa ia mulai hari ini dimutasi ke cabang perusahaan. Iya, Ray melepas kancing kemejanya. Nggak cuma itu, tahun ini juga aku nggak mendapat bonus dan tunjangan. Pelangi masih belum mempercayai pendengarannya sendiri. Terus gimana nasib kita, Ray? Kalau kamu dimutasi, terus kamu nggak dapat bonus dan tunjangan, kita pasti kurang pemasukan tahun ini, Ray. Aku tahu. Ray mengacak rambutnya sendiri, tampak kesal. Alih-alih mendapat kata-kata yang menenangkan, ia justru malah mendapat seruan tak terima dari istrinya itu. Ini juga semua gara-gara ulah kamu kemarin. Apa? Kok kamu nyalain aku? Pelangi nyolot dengan mata terbelalak. Iya, kalau kemarin kamu bicara baik-baik sama kakak kamu, dia nggak akan menampar kamu, dan aku nggak akan marah-marah sama dia di depan atasanku. Pelangi mendengus kasar, tampak penyesalan yang tergambar dalam sorot matanya, tapi egonya terlalu tinggi hingga ia tidak mau mengaku bersalah. Tanpa memperdulikan Ray yang tampak marah, Pelangi memilih pergi dari kamar kemudian duduk sendiri di balkon apartemennya. Pertemuannya dengan Jingga kemarin berhasil mengguncang jiwanya. Bagaimana bisa kakaknya yang pincang dan menyedihkan itu mendapat nasib yang jauh lebih baik darinya? Padahal sejak dulu Pelangilah yang harus lebih unggul dalam hal apapun. Pelangi mengepalkan kedua belah telapak tangannya sambil menggertakkan gigi-giginya. Saat ia sedang larut dalam amarah dan kekecewaan, Pelangi iseng mencari nama Davin di portal pencarian, sebab Pelangi semakin penasaran dengan sosok lelaki itu. Davin William dirumorkan akan bertunangan dengan Chelsea Isana. Gumam Pelangi menyuarakan judul artikel gosip yang muncul di bagian teratas. Bukannya dia suami Jingga? Kenapa ada rumor seperti ini? Gumam Pelangi lagi pada dirinya sendiri. Pelangi semakin gencar mencari informasi tentang Davin, dan dalam artikel yang ia baca, Davin selalu disanding-sandingkan dengan Chelsea Isana, putri pewaris sebuah keluarga konglomerat. Chelsea Isana, sepertinya aku tahu siapa dia.